Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang pastor terkemuka di Vatikan bernama Gabriel Amort mendapat tugas pengusiran setan terhadap seorang anak. Berbagai upaya dilakukannya agar dapat menyelesaikan tugasnya. Namun masalahnya, pengusiran setan yang dilakukannya kali ini bukanlah eksorsis biasa, karena yang dihadapinya adalah iblis yang cukup kuat. Berhasilkah dia menyelesaikan tugas berat yang mengancam nyawanya? Langsung kita cari tahu di alur cerita The Pope's Exorcist 2023 selengkapnya. Cerita bermula pada tanggal 4 Juni 1987, tepatnya di kota Tropea, Italia. Pastor Gianni membawa seorang pastor bernama Gabriel Amort menemui sebuah keluarga di wilayah Reggio Calabria. Pastor Gabriel merupakan pengusir setan terkemuka di Vatikan. Dalam keluarga tersebut, terdapat seorang pria yang mengalami kerasukan. Pastor Gabriel bertanya, apa tanda-tanda kerasukan yang dialami pria tersebut? Pastor Gianni menjawab kalau pria tersebut bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Gabriel pun mendekati seorang anak perempuan dalam keluarga itu. Gabriel tanya ke anak itu, apakah dia mengetahui doa Bapa Kami? Anak itu tahu. Gabriel pun meminta anak tersebut membantu kakaknya yang kerasukan, yaitu dengan cara membaca doa Bapa Kami secara terus-menerus tanpa berhenti. Gabriel menyuruh Pastor Gianni untuk membawa seekor babi masuk ke dalam rumah. Gabriel pun memasuki kamar untuk menemui pria yang kerasukan tersebut. Iblis yang merasukinya mengatakan, "Aku adalah pasukan. Aku adalah setan. Aku adalah behemoth bermulut kotor. Aku sulit untuk dipercaya." Pastor Gabriel hanya bertanya, "Jika kau setan, siapa nama kamu?" Iblis itu pun marah. Pastor Gabriel mengeluarkan dan mengarahkan lambang salib ke arah iblis tersebut. Dia bertanya, kenapa iblis tersebut merasuki pria ini? Si iblis bilang dia bisa merasuki siapa saja yang dia mau. Pastor Gianni dan seorang pria membawa seekor babi masuk ke kamar tersebut. Gabriel mulai memperdaya iblis itu. Gabriel bilang, dia tidak percaya kalau iblis tersebut bisa merasuki orang lain, termasuk tidak bisa merasuki seekor babi yang ada di situ. Si iblis pun terperdaya dan merasuki babi tersebut. Dan pengusiran setan pun berhasil. Kemudian cerita menuju ke 1 Juli 1987. Tepatnya di wilayah Castilla Spanyol, Julia dan kedua anaknya Amy dan Henry mengunjungi sebuah biara San Sebastian. Di sisi lain, di Keuskupan Roma di Italia, Uskup Lumumba menemui Gabriel. Mereka sedikit membahas tentang Malaikat Agung Santo Michael. Di sini Lumumba menjelaskan kalau dia akan berusaha membela Gabriel nantinya. Namun Gabriel tak butuh pembelaan. Di sisi lain di dalam biara, Carlos memperkenalkan Julia pada Pastor Esquivel. Pastor Esquivel pun berbincang dengan Julia. Sementara itu Amy dan Henry naik ke atas untuk mencari kamar tidur mereka. Ternyata tujuan kedatangan Julia ke biara tersebut adalah untuk melakukan renovasi. Bangunan biara tersebut merupakan milik keluarga suami Julia yang diwariskan secara turun-temurun. Namun suami Julia telah meninggal setahun yang lalu. Di sisi lain, Amy sedang menyikat gigi di kamar mandi. Tiba-tiba, dia mendengar suara ketukan. Ketika mencari asal suara itu, dia melihat Henry berada di dalam kamar Amy dan mencoba menakutinya. Amy pun menyuruh Henry keluar. Amy mendengar suara ketukan lagi. Tapi Amy malah membalasnya dan mengetuk dinding sekitar wastafel. Henry sedang menyusuri biara yang sedang direnovasi tersebut. Di salah satu lorong, dia melihat ada sebuah lubang di dinding yang ditutupi sebuah batu. Dia pun memindahkan batu tersebut. Keesokan harinya, bertepatan pada tanggal 2 Juli 1987 di kota Roma, Italia, Pastor Gabriel dipanggil untuk rapat dengan para uskup dan kardinal. Kardinal Sullivan mengatakan bahwa ini adalah sidang resmi. Dia menegur Gabriel karena melakukan pengusiran setan pada malam 4 Juli di kota Tropea tanpa persetujuan dari uskup di Reggio Calabria. Gabriel menjelaskan kalau itu bukan pengusiran setan. Gabriel bilang pemuda itu mengalami gangguan sosial, seperti penyakit jiwa sementara, dan dia menggunakan psikologis primitif dengan memberikan sugesti kepadanya. Kardinal Sullivan mengatakan kalau Amort telah menulis itu sebagai pengusiran setan dan menantangnya untuk menunjukkan kekuatannya. Gabriel tidak menyangkalnya. Ia mengatakan kalau tugasnya memanglah pengusiran setan. Dia pun menjelaskan bahwa banyak kasus yang ditugaskan kepadanya tidak butuh pengusiran setan, melainkan yang dibutuhkan adalah percakapan ringan, pengertian, dan terkadang sedikit pertunjukan. Uskup Lumumba mengatakan kepada Kardinal Sullivan bahwa 98% dari kasus yang ditugaskan kepada Gabriel disarankan oleh Gabriel untuk menemui dokter dan psikiater, dan 2%-nya adalah tentang iblis.
Ketika uskup Lumumba ingin membela Pastor Gabriel, Kardinal Sullivan menyelanya. Sullivan mengatakan kalau Gabriel bukanlah dokter, tetapi yang dilakukan Gabriel bisa menyakiti orang lain. Gabriel pun membenarkan kalau dia memang bukan dokter, bukan juga psikolog. Tapi dia seorang teolog, pengacara, jurnalis, praktisi, dan juga pernah menjadi pejuang perang. Sullivan pun menjelaskan, Kongresi untuk Ajaran Iman meminta agar posisi kepala eksorsis dikosongkan. Tidak setuju dengan hal itu, Gabriel ingin meninggalkan ruangan. Kardinal Sullivan menghentikannya. Lalu Pastor Gabriel menanyakan, apa sebenarnya tujuan dia dipanggil ke rapat ini? Apakah karena Rosalia Fernandez yang ditulis Gabriel di majalah Dio? Perkataan Gabriel tersebut membuat semuanya terkejut. Sullivan marah dan bilang ke Gabriel agar menghormati mereka. Gabriel bilang kalau dia kepala eksorsis dari Vatikan. Posisi dia diberikan oleh Paus dari Vatikan. Sehingga jika ada masalah dengan dia, mereka bisa bicara dengan atasannya yaitu Paus. Gabriel pun pergi meninggalkan ruangan tersebut tanpa memperdulikan mereka. Pada malam hari saat sedang menulis, tiba-tiba Julia mendengar bunyi ketukan. Ia pun mencari tahu asal suara itu. Dan sampailah Julia di kamar Henry. Dan saat Julia meninggalkan kamar Henry, Henry pun terbangun. Sementara di lorong biara, dua orang pekerja melihat sebuah lubang di tembok. Karena gelap, mereka pun menyalakan api. Setelah kejadian itu, kepala proyek tidak ingin melanjutkan pekerjaannya dan ingin membawa pergi semua pekerjaannya dari biara itu. Di sisi lain, Amy melihat Henry kejang-kejang. Dia berteriak memanggil ibunya. Saat Julia mendekat, Henry berkata, "Kalian semua akan mati." Setelah itu, Julia membawa Henry ke dokter. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa hasilnya normal. Dokter kembali bertanya apakah Henry mengalami trauma baru-baru ini. Julia bilang kalau ayahnya meninggal setahun yang lalu. Dan semenjak saat itu, Henry tidak mau bicara. Dokter pun menyarankan agar Julia membawa Henry ke psikiater dan memberikan obat penenang untuk Henry. Sesampainya di biara, Henry beristirahat, dan Amy pun pergi ke dapur. Amy mengambil es untuk mengompres Henry. Ketika itu, lampu tiba-tiba padam. Henry pun terbangun. Julia mendekati dan memeluknya. Di sisi lain, Amy mencari panel listrik dan menghidupkannya. Dia bergegas kembali ke kamar Henry. Saat itu, Henry memegang dada Julia, lalu mendorongnya. Julia pun segera memanggil Pastor Esquivel dan meminta bantuannya. Ketika Pastor Esquivel masuk ke kamar Henry, ini yang terjadi. Di sisi lain, Gabriel pergi menemui Paus. Mereka pun berbincang. Paus memberitahukan tentang kasus kerasukan Henry kepada Gabriel. Paus menjelaskan kalau lokasi biara tersebut berdiri di atas tanah keramat, yang sebelumnya pernah memberikan masalah pada gereja. Paus ingin agar Gabriel pergi ke Spanyol dan menangani kasus ini. Gabriel pun segera pergi menuju biara San Sebastian. Sesampainya di biara, Gabriel bertemu dengan Esquivel. Esquivel membawa Gabriel masuk dan bertemu dengan Julia. Setelah itu, Gabriel masuk ke kamar untuk melihat Henry. Kemudian Gabriel membuka tasnya dan mengambil sebuah medali salib. Setelah itu, Gabriel duduk dan berdoa. Henry tiba-tiba terbangun dan mengatakan kalau doa-doanya tidak berguna di sini. Gabriel mendekati Henry dan mengarahkan medali salib tersebut ke arah Henry. Kali ini iblis yang dihadapi Gabriel cukup kuat. Iblis ini bilang kalau ia merasuki Henry karena dia senang merasuki orang yang tidak bersalah. Iblis tersebut juga berkata kalau dia lebih suka merasuki tubuh seorang pengusir setan. Ketika Gabriel mengatakan nama Yesus Kristus, iblis tersebut marah. Dia mengatakan tidak ada Tuhan di sini. Gabriel menanyakan siapa nama iblis tersebut. Namun iblis itu tidak menjawab dan mengatakan kalau dia bukan iblis. Setan bodohlah yang bisa dibujuk untuk merasuki babi. Iblis itu menyebut namanya penghujatan, lalu mengatakan namanya adalah mimpi buruk. Tidak seperti iblis sebelumnya, iblis yang merasuki Henry kali ini bisa mengetahui nama Gabriel. Iblis ini pun mengetahui masa lalu pastor. Gabriel terkejut dan langsung meninggalkan kamar itu. Setelah keluar kamar, Gabriel bertanya ke Esquivel, apakah Esquivel memberitahu namanya ke salah seorang di rumah ini? Esquivel mengatakan mungkin, tapi dia tidak begitu yakin. Lalu Gabriel menjelaskan kalau iblis yang merasuki Henry mengatakan hal yang seharusnya tidak mungkin ia ketahui. Gabriel segera menemui Julia. Gabriel ingin mengetahui apa pernah terjadi sesuatu kepada Henry.
Lalu Julia mengatakan Henry pernah mengalami kecelakaan dan melihat ayahnya tewas tertusuk. Di sisi lain, Amy yang sedang berada sendirian di kamarnya mendengar sesuatu. Ia mencari asal suara tersebut, dan sampailah Amy di kamar Henry. Amy. Amy mendengar suara telepon. Ketika Amy menjawab telepon tersebut, ini yang terjadi. Amy pun berteriak dan berlari mencari ibunya. Dia menceritakan bahwa ia mendengar suara ayahnya di telepon, dan ayahnya mengatakan kita akan mati. Gabriel dan Esquivel pun melakukan persiapan untuk pengusiran setan. Gabriel menjelaskan kalau tugas Esquivel adalah berdoa secara terus-menerus tanpa henti. Lalu mereka pun masuk ke kamar Henry. Mereka pun mulai melakukan eksorsis. Ketika Gabriel membacakan doa, tubuh Henry meronta. Dan ketika Esquivel ingin mendekati Henry, Gabriel pun mencegahnya. Mereka lanjut membacakan doa. Lampu tiba-tiba padam, dan Gabriel melihat seseorang. Iblis kali ini benar-benar kuat. Dia mengetahui masa lalu Esquivel yang pernah berhubungan dengan seorang wanita. Iblis tersebut terus mengintimidasi Esquivel. Akhirnya Esquivel pun mencekik Henry, namun Gabriel menghentikannya. Setelah itu, Gabriel dan Esquivel pun keluar dari kamar Henry. Di sisi lain, ada seorang pria yang memakai jubah datang menemui Paus. Pria tersebut memberikan berkas biara San Sebastian kepada Paus dan segera pergi. Kembali ke biara San Sebastian. Esquivel sedang duduk sambil menangis. Gabriel pun menemuinya. Esquivel mengatakan kalau sebelumnya dia mempunyai kekasih bernama Adela. Namun Esquivel meninggalkannya dan memilih tetap menjadi seorang pastor. Saat Gabriel dan Esquivel mengobrol, Gabriel tiba-tiba mengingat perkataan iblis tersebut, yaitu, kau menggigit umpannya Gabriel. Akhirnya Gabriel sadar kalau iblis tersebut mempunyai rencana besar. Gabriel pun segera pergi ke taman di sekitar biara itu. Gabriel melihat sebuah sumur yang ditutupi dengan segel Vatikan. Gabriel berusaha membuka penutup sumur tersebut. Dan ketika penutup sumur terbuka, ini yang terjadi. Sementara di dalam biara, Esquivel mendengar suara seseorang meminta tolong. Esquivel pun memasuki kamar Henry. Dia melihat Henry sedang tertidur. Dia pun mencoba mendekatinya. No. Sementara itu terjadi sesuatu di kamar Amy. Dan di kamar Julia, terjadi hal mengerikan lainnya. Kembali ke kamar Amy. Amy diserang oleh iblis tersebut. Sementara Julia ditarik ke dalam kasurnya. Gabriel sendiri melihat ke dalam sumur. Dia membakar sebuah tisu dan melemparnya ke dalam sumur itu. Gabriel pun masuk ke dalam biara. Dia melihat kuping Esquivel berdarah dan mendengar teriakan Julia dan Amy. Gabriel pun bergegas ke kamar Julia dan meminta Esquivel ke kamar Amy. Gabriel pun berhasil menarik Julia dari dalam tempat tidur. Dia segera pergi ke kamar Amy. Gabriel menyuruh Esquivel membawa Julia dan Amy ke kapel. Sementara itu di Vatikan, Paus sedang melihat berkas dari biara San Sebastian. Kembali ke biara, Gabriel mengajak Esquivel untuk melihat sumur yang ia temukan tadi. Di dalam sumur tersebut, mereka melihat ada simbol Inkuisisi Spanyol, di mana itu merupakan masa terkelam dalam sejarah gereja. Di dalam sumur itu, terlihat banyak tengkorak kepala. Tengkorak itu merupakan para korban yang tidak mau pindah keyakinan. Gabriel dan Esquivel pun menelusuri ruang bawah tanah. Gabriel melihat sebuah lubang. Ia melihat ke dalam lubang tersebut dan melihat simbol Vatikan yang terukir di situ. Gabriel pun berusaha memecahkan lubang tersebut dengan palu. Ternyata ada sebuah pintu di dalam lubang tersebut. Gabriel dan Esquivel pun mendorong pintu itu. Mereka masuk ke dalamnya. Ternyata mereka menemukan katakombe, yang artinya adalah ruangan atau jalan bawah tanah yang biasa digunakan untuk keperluan religius. Di ruangan itu mereka menemukan kuburan yang selama ini ditutupi oleh Vatikan. Di tengah ruangan, mereka menemukan sebuah kerangkeng. Di dalamnya terdapat tengkorak seseorang. Dilihat dari cincin yang dikenakannya, kerangka itu adalah seorang kardinal pelindung terakhir. Gabriel pun mengambil cincin dari jari kerangka tersebut. Ia menjelaskan kepada Esquivel kalau kerangka itu dibuat untuk melindungi kardinal terakhir. Gabriel juga menjelaskan kalau dulu pernah terjadi eksorsisme, tapi mereka gagal melakukannya.
dan ruangan ini digunakan untuk menjaga agar iblis tidak lolos dan tetap tersembunyi di situ. Gabriel pun menyuruh Esquivel membuka gerbang yang ada dalam ruangan itu. Di sisi lain, Paus menemukan sebuah surat yang terselip di berkas biara San Sebastian. Surat tersebut ditulis oleh Kardinal Pelindung. Isi surat itu memberitahukan tentang iblis yang kuat telah menguasai biara San Sebastian, dan iblis tersebut harus dikubur di ruang bawah tanah itu selamanya. Kita kembali lagi ke ruang bawah tanah, di mana gerbang yang ingin dibuka Esquivel terkunci. Gabriel pun mencari kunci gerbang tersebut dan menemukan kunci itu berada di dalam perut kerangka Kardinal Pelindung. Bersamaan dengan itu, Paus terus membaca isi surat dari Kardinal Pelindung. Karena ketakutan akan isi surat tersebut, Paus pun terkena serangan jantung dan segera dibawa ke rumah sakit. Kembali ke biara San Sebastian, Esquivel pun berhasil membuka gerbang dengan kunci itu. Di sisi lain biara, Julia yang sedang tidur tiba-tiba mendengar sesuatu dan terbangun. Dia tidak melihat Amy di sebelahnya dan segera mencarinya. Sementara dalam ruangan bawah tanah, Gabriel dan Esquivel semakin dekat dengan petunjuk tentang iblis itu. Di sisi lain di Vatikan, Paus sedang dirawat. Paus berkata kepada Uskup Lumumba dan Kardinal Sullivan kalau dia ingin menyampaikan sesuatu kepada Gabriel. Namun ini yang terjadi. Di dalam ruang bawah tanah, Gabriel dan Esquivel menemukan kerangka Rahib de Ojada. Rahib de Ojada sendiri merupakan salah satu pengusir setan terbaik sepanjang masa. Di sekitar kerangka tersebut, Gabriel menemukan jurnal Ojada. Gabriel pun membacanya. Pada tahun 1475 Masehi, seorang biarawan di Segovia mengalami kerasukan, dan Ojada pun dipanggil ke kota tersebut. Saat Ojada melakukan eksorsisme, iblis tersebut menjawabnya dari mulut orang lain, dan itu mulut orang ketiga. Dengan kata lain, iblis tersebut bisa merasuki 2-3 orang sekaligus. Di sisi lain di dalam biara, Julia mempersiapkan suntikan penenang dan terus mencari Amy. Kembali lagi ke ruang bawah tanah, Gabriel menemukan petunjuk baru, di mana pada tahun 1475, Rahib de Ojada kerasukan iblis. Semua penganiayaan dan penyiksaan yang terjadi berabad-abad yang dilakukan oleh Ojada adalah pekerjaan iblis yang diatasnamakan Tuhan. Dengan kata lain, iblis pernah merasuki Ojada dan melalui dia melakukan hal yang buruk. Dan Gereja Vatikan menutupi dan mengubur kebenarannya di sini. Dan akhirnya, Gabriel dan Esquivel tahu bahwa renovasi yang dilakukan pada biara itu membuat iblis tersebut bebas. Di sisi lain, Julia pergi ke kamar Henry untuk mencari Amy. Dia melihat Amy juga sudah kerasukan iblis tersebut. Sementara itu di ruang bawah tanah, Gabriel menemukan sebuah peta, di mana iblis tersebut menggunakan peta itu untuk mencari 200 malaikat yang jatuh dan terkubur di dalam bumi. Dan salah satunya adalah biara San Sebastian ini. Akhirnya Gabriel mengetahui tujuan iblis ini sebenarnya, yaitu ingin menyiapkan pasukan dan ingin menghancurkan gereja. Di sisi lain di dalam biara, Julia berusaha membawa Amy kembali. Saat Julia berhasil mendapatkan Amy, ini yang terjadi. Di ruang bawah tanah, Gabriel dan Esquivel akhirnya mengetahui nama iblis tersebut. Dia adalah Raja Neraka, Asmodeus. Iblis tersebut pun mulai lemah, karena Gabriel sudah mengetahui namanya, dan Amy segera mengambil suntikan penenang, lalu menyuntikannya ke tubuh Henry. Di dalam ruang bawah tanah, Esquivel mengetahui alasan mengapa iblis tersebut memanggil Gabriel. Iblis itu ingin merasuki Gabriel. Setelah itu, iblis tersebut ingin menyusup ke gereja dan mengulangi kembali kejadian keji yang dilakukan iblis sebelumnya pada Rahib de Ojada. Setelah itu, Gabriel pun melakukan pengakuan dosa kepada Esquivel. Gabriel ingin mengakui hal yang membebani pikirannya, yaitu pada tahun 1942, Gabriel bergabung dengan pemberontak, dan semua temannya tewas dalam perang kecuali dia. Hal berikutnya yang menjadi beban pikirannya adalah saat dia tidak menolong seorang wanita bernama Rosaria Velendes. Gabriel mengira bahwa Rosaria tidak kerasukan, melainkan memiliki gangguan jiwa. Gabriel pun membiarkan orang lain menangani kasusnya, hingga akhirnya ini yang terjadi. But that all changed because of her. Setelah melakukan pengakuan dosa, Gabriel dan Esquivel memulai persiapan eksorsis. Mereka semua pun masuk ke kamar Henry. Ketika Gabriel mulai membacakan doa, dia melihat ini. Iblis juga mulai menggoda Esquivel dengan menjadi mantan kekasihnya Adela. Lalu Gabriel menghentikannya dan mengarahkan salib ke arah iblis tersebut sambil mengusirnya keluar dari tubuh Henry. Mereka semua pun berdoa bersama-sama. Henry pun mulai sadar. Gabriel memintanya untuk melawan iblis tersebut. Saat Gabriel mendekat dan membuka baju Henry, dia melihat ini.
Iblis tersebut pun juga ternyata merasuki tubuh Amy. Henry kembali kerasukan dan mulai menyerang Gabriel, dan Amy pun menyerang Julia. Saat Esquivel ingin membantu Julia, sebuah kain mencekik lehernya dan menggantungnya. Gabriel melihat Julia dan Esquivel dalam bahaya. Akhirnya Gabriel pun menyerah dan meminta iblis tersebut melepaskan mereka semua, lalu menyerahkan diri untuk dirasuki oleh iblis. Henry dan Amy pun kembali sadar. Gabriel yang tidak bisa bergerak meminta agar Esquivel mengambil salib dari tangannya. Setelah itu, dia juga meminta agar Esquivel membawa mereka semua pergi. Di sisi lain, Sullivan memasuki gereja. Dia mendengar ada yang memanggil namanya. Dan ketika ia melihat ke arah salib, ini yang terjadi. Esquivel membawa Julia dan kedua anaknya keluar dari biara. Dia mengantarkan mereka naik ke mobil dan menyuruh mereka pergi dari biara. Sementara dia tetap tinggal di biara ini. Gabriel tidak ingin dikuasai oleh iblis tersebut. Ia berusaha membunuh dirinya dengan cara menggantungkan dirinya. Namun iblis tersebut berhasil menghentikannya. Gabriel yang kerasukan pun berlari menuju ruang bawah tanah, tempat dahulu iblis tersebut terkurung saat merasuki rahib De Ojada. Saat berada di sana, terjadi sesuatu. Esquivel pun masuk ke ruang bawah tanah untuk mencari Gabriel. Sesampainya di sana, ini yang dia lihat. Iblis berkata kepada Esquivel bahwa Gabriel telah mati dan menyuruh Esquivel untuk pergi. Esquivel mencoba berbicara kepada Gabriel. Dia memintanya untuk melawan iblis tersebut. Esquivel meminta Gabriel untuk berdoa bersama. Esquivel berlutut dan membacakan doa. Iblis itu pun mulai melemah. Esquivel terus meminta Gabriel melawan iblis itu. Gabriel pun mulai bisa mengendalikan dirinya. Dan mereka pun bersama-sama membacakan doa. Esquivel mengarahkan salib ke arah Gabriel. Gabriel pun berhasil terbebas dari iblis. Tapi ini masih belum selesai. Iblis datang dalam rupa Rosaria dan melempar Esquivel. Iblis tersebut lalu menyerang Gabriel. Sebuah peti terbuka. Dan keluarlah iblis dalam rupa Adela dan menyerang Esquivel. Gabriel meminta Esquivel menggunakan medali salib. Lalu Esquivel mengambil salib dan memberikannya kepada Gabriel. Gabriel pun langsung mengarahkan salib itu pada dahi iblis sambil memerintahkannya untuk pergi. Iblis tersebut pun terlempar ke dalam air. Gabriel memanggil Esquivel untuk melakukan ritual terakhir. Mereka pun berhasil mengusir iblis Asmodeus tersebut. Gabriel pun membawa Esquivel untuk menemui Paus di Vatikan. Paus meminta agar mereka membuat laporan lengkap tentang apa yang terjadi di biara San Sebastian Spanyol. Itu untuk diserahkan kepada kongregasi. Paus juga menjelaskan kalau Kardinal Sullivan mengambil cuti panjang dan pergi ke Pulau Guam. Dan yang menggantikan posisi Sullivan adalah Uskup Lumumba. Uskup Lumumba membawa Gabriel dan Esquivel ke ruang Maha Kudus, di mana selama 12 abad, ruangan tersebut digunakan untuk menyimpan surat-surat dari para santo dan rasul, serta menyimpan kitab-kitab dan wahyu. Lumumba juga mengatakan kalau Vatikan telah membeli biara San Sebastian dan mensucikannya kembali. Lumumba mengatakan setelah Asmodeus dikalahkan, masih ada 199 lokasi lainnya di bumi yang harus ditemukan untuk mengakhiri semuanya. Lumumba meminta Gabriel dan Esquivel untuk menerima tugas tersebut, dan mereka pun dengan senang hati menerima tugas itu. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita The Pope's Exorcist 2023 selengkapnya. Sebuah film yang dibuat berdasarkan buku karya Pastor Gabriel Amort, seorang imam Katolik Italia dan pengusir setan terkenal dari Keuskupan Roma. Berikutnya masih banyak cerita horor yang akan kita bahas. Jadi, tetap di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.